Halo semua, selamat datang di mata kuliah praktikum pemrograman visual. Dimana di praktikum sebelumnya kita sudah mengisi sintaks untuk melakukan penyimpanan dan load data dari tabel karyawan ke data grid di form karyawan. Kita jalankan, jadi yang sudah berfungsi adalah dua fungsi. Jadi kalau kita jalankan, yang sudah berfungsi adalah dua fungsi. Yang pertama fungsi simpan dan fungsi load data yang di sini. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya debugging atau mengetahui sintaks mana yang jalan pada satu waktu. Nah, itu di visualbasic.net ada yang disebut sebagai fasilitas debugnya disebut sebagai step over atau step into. Jadi saya pakai step into biar dia menjalankan satu-satu. Kalau step over dia menjalankan biasanya loncat-loncat sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau step into dia satu-satu. Kita akan coba step into itu kita menggunakan F11. Kalau running biasa kan F5. Kita coba F11. Nah, pertama kali dijalankan SQL sudah dijalankan, deklarasi, kemudian proses. Kenapa dia diam? Karena dia menunggu perintah kita lagi sekali. Step into dia akan masuk ke koneksi VB. Di sini dia melakukan deklarasi juga. Kita jalankan saja. Nah, balik lagi di sini. Kemudian masuk ke form load. Nah, form load ini merupakan sintaks di dalamnya. Sintaks ini akan dijalankan pertama kali pada saat form load atau form muncul. Itu pasti prepared sub form load. Di setiap form pasti ada form load. Jadi kalau kita taruh sintaks di dalam form load, berarti dia akan dijalankan pada saat formnya mulai dijalankan. Kita coba jalankan. Apa itu? Kode otomatis. Ya, ini dia. Kode otomatis digunakan untuk membuat kode otomatis pada txt kode. Isinya, pertama kali dia akan melakukan select di tabel karyawan, di order by atau diurutkan ID karyawan by descending. Descending artinya dari besar ke kecil. Kemudian dia akan masukkan ada execute query pasti ke koneksi ya, apapun atau setiap melakukan query pasti atau menjalankan query akan masuk ke kelas koneksi. Kita percepat saja. Nah, sudah masuk. Kemudian dia ngecek jika tabel karyawan .row count 0, jika tabel karyawan kosong, langsung txt kodenya diisi KRY 001. Nah, karena di database-nya sudah ada data, otomatis dia akan masuk ke else. Dan di sini with karyawan.tabel karyawan txt kode, kalau kita lihat txt kodenya. Nah, sekarang baru isi txt kode, isinya adalah kita melihat di sini. KRY 006. Kenapa KRY 006? Kalau kita lihat juga di database-nya. Nah, ini dia. KRY 006 merupakan ID yang paling besar, maka dia akan muncul juga di sini. Karena descending. KRY 006 sampai di sini masih KRY 006. Kita next. Nah, KRY 006 di sini kan ada fungsi mid txt kode text itu adalah KRY 006 5,3 1 2 3 4 5. Lima koma tiga artinya dia akan mengambil dari kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kemudian dinaikkan nilainya 1. Di sini kan masih KRY 006. Kalau kita next, txt kode sekarang isinya 7. Kemudian ngecek txt kode berapa panjangnya. Kalau 1 akan ditambahkan KRY 00. Kalau 2
KRY kosong, kalau 3 KRY langsung nilainya. Ya, next lagi, next. Sekarang TXT kode udah isi, KRY 007. Data record mengisi data grid dari tabel karyawan di data grid. Nah, di sini ada proses execute query, select bintang from tabel karyawan. Tabel karyawan adalah yang ini. Jadi ini akan dimasukkan ke data gridnya. Dan next, kita percepat aja. Nah, langsung di sini di karyawan data source tabel karyawan, diisinya adalah data dari tabel karyawan. Kemudian kita F11 lagi. Di situ karena sudah keluar dari prepare form load, kalau kita F11 lagi udah pasti muncul formnya. Nah, ini dia. Jadi dijalankan untuk mengisi kode dan data grid yang sudah dijalankan, berarti beberapa sintaks yang sudah kita lihat tadi. Begitu juga untuk form-form yang lain, atau kalian ingin tahu sintaks apa yang dijalankan pada saat klik simpan, klik ubah, hapus, batal nanti, bisa menggunakan shortcut F11. Sekian salah satu tips dan trik untuk praktikum Visual Basic.net.